Mengapa kritik aktivis dan influencer terkait penanganan bencana Sumatera berbalas teror? Setidaknya 8 aktivis dan kreator konten mengungkapkan teror yang mereka dapatkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Mereka adalah Iqbal Damanik, Raymond Doni Adam atau DJ Doni, Sherly Anavita, Ciki Fauzi, Firdian Aurelio, Yama Carlos, dan akun Piteng Oposit. Dan paling akhir adalah Profesor UGM Zainal Arifin Mokhtar. Beberapa di antara mereka mengaku mengalami peretasan langsung atau melalui keluarga dan teman, mendapatkan kiriman pesan bernada ancaman, pembunuhan karakter, dan mendapatkan paket berupa telur busuk, bangkai ayam, hingga bom molotov. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, organisasi sipil menyebut fenomena ini menggambarkan tren anti kritik semakin meluas dan berbahaya. Salah satu kreator konten dengan nama pengguna DJ Doni memutuskan untuk lapor polisi setelah rumahnya dilempar bom molotov oleh 2 orang tidak dikenal. Dia berharap pelaku teror bisa diungkap agar pikiran publik yang menyimak kasusnya tidak liar kemana-mana. Organisasi sipil SafeNet melihat pola dalam aksi teror terhadap sejumlah orang kali ini, yaitu mereka diserang setelah banyak atau aktif menyuarakan soal penanganan bencana yang terjadi di Sumatera. SafeNet melaporkan peningkatan 2 kali lipat pelanggaran kebebasan berekspresi dan keamanan digital dalam 1 tahun terakhir, di mana sebagian besar targetnya adalah aktivis. Kedua, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam upaya-upaya pengancaman dan teror yang terjadi pada kreator konten dan aktivis, menyebut teror sebagai cara-cara biadab. Sepanjang tahun 2025, sejumlah kelompok dan individu mendapatkan teror setelah mengkritik penguasa. Salah satunya yang mendapat banyak sorotan, yaitu kasus teror kepala babi terhadap kantor redaksi Tempo yang sampai sekarang tidak pernah terungkap pelakunya. Ketiga, Direktur SafeNet Nenden Sekar Arum mengatakan kejadian ini mengindikasikan ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan konten-konten maupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh target teror. Ini bisa dilihat sebagai gelagat bahwa tren anti kritik juga semakin luas, tidak hanya dalam konteks digital saja, tetapi sampai serangan-serangan atau intimidasi di ranah offline, ujar Nenden. Pertanyaan yang mengikuti, siapa mereka yang tidak nyaman dan terganggu dengan berbagai kritik itu, terutama terkait penanganan bencana Sumatera yang telah menelan korban meninggal 1.167 orang. Keempat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid juga mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku dan dalang di balik teror yang menurut dia berjalan sistematis. Jika aparat membiarkan teror ini tanpa pengusutan tuntas, negara secara tidak langsung merestui budaya anti kritik dan memvalidasi kekhawatiran Amnesty bahwa tahun 2025 adalah tahun malapetaka nasional HAM, katanya. Usman mengajak kita semua harus menolak normalisasi kekerasan sebagai respon atas kritik. Di tengah rentetan teror ini, Ketua YLBHI Muhammad Isnur meminta masyarakat tidak takut. Masyarakat luas termasuk media, kata Isnur, harus saling menjaga, saling membantu, dan saling memberikan solidaritas dan memberikan jaminan perlindungan kepada semuanya. Islam mengajarkan kepada umatnya dan masyarakat untuk berani melakukan kritik atau yang lebih dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Islam menempatkan kritik kepada penguasa yang zalim adalah seutama-utamanya jihad fisabilillah, menempatkan pelakunya sejajar dengan sahabat Nabi SAW yang dijuluki sebagai singa Allah, Asadullah, dan singa Rasul, Asadur Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an yang syahid di medan perang Uhud. Secara empirik, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ada kebijakan beliau terkait pembatasan nilai mahar. Kritik datang dari seorang muslimah yang cerdas dan berani. Maka tanpa drama dan tanpa teror pastinya Umar mengatakan wanita ini benar dan Umar salah. Dan kebijakan tersebut dibatalkan, selesai dan sesederhana itu. Paham sampai di sini? Salam melek politik.